Quraisy. Mereka diberi kemuliaan yang banyak. Kalau kemarin di surat Quraisy kemarin, di antaranya Allah beri kemuliaan ke orang Quraisy adalah sijadah, menjamu orang-orang yang datang untuk melakukan haji, menjamu makanan, sipoyah, ngasih minuman, apalagi hijabah, mengganti apa namanya kain penutup Ka'bah. Apalagi ketika mereka berjalanan, kalau dia datang ke mana? Ke Syam. Kalau musim hujan, musim dingin dia datang ke Habasyah, enggak pernah ada di tengah perjalanan enggak ada tukang jagal apa namanya yang jagal, dia enggak pernah merampoknya. Karena tahu ini orang Quraisy ini amanahnya Ka'bah berarti mulia, siapa yang menyakitinya nanti Allah akan jaga. Makanya banyak kemuliaan yang diberikan kepada orang Quraisy. Sambil ingat-ingat sebenarnya seluruh orang Quraisy itu suruh ingat-ingat nikmat Allah. Kenapa kalau dikasih nikmat yang begitu banyak, kamu masih juga tentang Nabi. Bahkan bahasa Al-Quran juga itu bahasa Quraisy. Ada bahasa semuanya bahasa fasih juga itu bahasanya orang Quraisy. Andai kata pada Al-Quran mungkin bahasanya sudah bilang juga itu bahasa Arab yang fasih. Sebagaimana kita pernah terdahulu bahasa apa namanya kita orang Injil, bahasanya sekarang agak kepakai karena kitabnya juga agak kebaca. Tapi tidak dengan Al-Quran bahasanya sampai sekarang pun masih dilestarikan. Bahasanya bahasa Arab yang fasih, bahasanya orang Quraisy. Tapi surat atau ayat yang menerangkan masalah pasukan bergajah ini cuma satu ini aja. Tidak ada di surat yang lain, tidak ada di ayat yang lain. Kalau ceritanya Nabi Musa itu banyak, beberapa surat, beberapa ayat. Nabi itu banyak. Tapi dengan surat Quraisy pasukan bergajah ini cuma satu. Yang hikmahnya apa? Hikmahnya biar orang-orang yang beriman orang Quraisy tidak merasa tertipu, merasa bangga, tapi bangga yang pada tempatnya. Mereka banyak dikasih kenikmatan dengan tadi, dengan sikoyah, ganti penutup, nggak pernah dirampok. Khawatirnya mereka kalau ini terlalu disebut terus, mereka malah takabur, malah bahasanya besar kepala. Orang besar kepala cuma disebut dalam Al-Quran itu cuma satu ini aja, surat Al-Fatihah aja. Soalnya dulu ada juga orang di Mekah sana merasa berbangga dengan bisa kasih air uang haji. Makanya sampai disebut di dalam Al-Quran aja'altum siqayatal haji wa amaratul masjidil haram karena amanah billahi wal yawmil akhir. Apakah kamu yang memberi minum orang yang haji itu dan mengurus Masjidil Haram itu kamu merasa bangga padahal nggak beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi bangganya jangan dengan itunya, maksudnya harus dengan keimanannya. Soalnya kalau orang biasanya dimusikkan pada tempatnya itu jadinya malah kalau besar kepala itu malah susah diatur kan gitu. Malah susah diatur. Dia musiknya gini terus akhirnya malah besar kepala. Nggak ada yang bisa kasih aja gitu. Karena merasa dia dipuji terus, pintar lah, inilah, itu dapat ranking lah, ini. Akhirnya susah dikasih tahu. Repot gitu. Makanya puji itu ya harus ada tempatnya. Termasuk orang ini ketika mengungkapin orang Quraisy, istimewaan orang Quraisy, pasukan bergajah ini, misalnya pasukan bergajah ya cuma di satu surat ini, tidak yang lain. Karena tadi ibrohnya tadi di situ tadi. Ketika kita menempatkan puji yang pada tempatnya agar berakibat fatal. Makanya ada juga kadang mereka membanggakan ini Arab Quraisy sebagai Hashim. Kalau andai kan kemuliaan dengan asal itu Abu Lahab lebih mulia. Tapi juga sampai turun ayat Al-Quran surat namanya Allah yang intinya
menulis kitab dari mana? Dari Habasyah yang budak. Kata Nabi, terompahnya kedengaran di surga. Gitu. Jadi kemuliaan bukan dengan nasabnya, bukan dengan nasab, tapi dengan ketakwaannya. Andaikan mungkin kayak kemarin pernah kesinggung juga, andaikan dengan ketakwaan itu nilainya 10, dengan nasab, dengan akhlak tambah 1 lagi nilainya 100, dengan nasab lagi tambah 0 lagi nilainya 1000. Ketika enggak nasab tapi punya akhlak, punya takwa, itu nilainya 100. Enggak punya nasab yang bagus, yang terhormat mungkin, enggak berakhlak, tapi dia masih ada takwanya, masih nilainya 10. Tapi kalau yang diambil yang takwanya 10-nya nilainya jadi 0 semuanya gitu. Jadi in akramakum indallahi atqakum dengan ketakwaannya, bukan dengan nasabnya. Bahkan bahasa kami adalah bahasa yang dipakai Al-Quran. Logatuna, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Logatul Arabiah betul Quran. Nanti dibalik nama bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa apa? Logatul Logatul Arabjad, kalau bahasa Inggris Logatul Arabjad. Kalau Logatul Inggris, Logatul Indonesia, Logatul ahli. Jangan terus ya. Kalau kebalikannya, tapi ingat gitu juga. Soalnya semakin banyak yang bisa kita pakai fasilitas, maksudnya kita malah semakin semakin kita mampu juga. Kayak kata orang dulu ada yang ngajar itu, misal kamu kan diberi kelebihan banyak, bisa bahasa Arab, malah seorang Arab ini, malah dia bilang bunga kami dosa kita besar karena kita bahasa Arab. Mestinya kita yang paling layak hafal Al-Quran karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Kita yang paling layak dengan ngerti usul fikih karena dalam usul fikih memahami Al-Quran itu harus ngerti detail bahasa Arab. Bahasa Arab secara rincinya gimana, ini kalimatnya lengkap, majasnya. Nanti kalau susah lihat dulu gimana bahasa ini dipakai orang Arab, bagaimana Quraisy ini pakai kata-kata ini. Jadi ketika dia ditanya dan lengkap, kita bisa bahasa Arab, kita malah jangan paham Al-Quran. Soalnya tadi dalam memahami Al-Quran itu nggak lepas dari memahami bahasa Arab. Akan zaman dulu ada namanya Syekh As-Sufi itu terkenal masalah sastra dalam ahli bahasa. Ketika dia bingung bahasa, akhirnya dia mendatang ke orang Badui. Orang Badui itu yang masih asli bahasanya. Ketika datang ke Badui malam-malam, ini dah malam saya minum dulu lah. Kalau mau nanya kayak dah malam. Akhirnya dia hidup di perkampungan orang Badui. Ketika dia hidup di perkampungan orang Arab, dia dengar ternyata di situ ada acara nikahan. Nikahnya mau dirias. Arafah. Apa maksudnya arafah? Arafah bahasa sekarang perdagangan lagi. Ternyata arafah kalau orang Badui dulu diartikan udah dirias belum. Padahal dia masuk ini mau tanya ke sana, ketika baca Al-Quran kan ada di surat apa namanya juz 2 itu arafah. Dia bingung. Ternyata ketika malam dia udah dapat jawabannya, dan dulu bertanya dan dapat jawabannya. Ketika dia tinggal di orang Badui itu arafah itu maksudnya udah dihiasi belum, udah dihias kalau mengatir itu. Maksudnya di Al-Quran yang kata arafah itu maksudnya itu. Akhirnya dia paham karena dia datang ke Badui tadi. Jadi tadi intinya untuk memahami bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu juga harus mengerti bahasa Arab. Makanya Musafir itu sampai datang juga ke Badui, ke perkampungan Arab itu untuk mengasah bahasanya asli bahasa Arab. Itu keistimewaannya bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Jangan sampai ini yang disebut banyak di Al-Quran, jangan sampai mereka maghrur, jangan sampai mereka tertipu karena
mereka itu lupa diri. Makanya ada di hadis itu salah satu kali waktu yang berkiamat paling sedikit paling begini. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak ngomong Allah, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat di hari kiamat. Siapa mereka? Syekhun zani, orang tua syekh zani yang berbuat zina, Terus waman kadzdzab, dan raja yang banyak bohong, penguasa yang banyak bohong. Terus siapa lagi? Wa'il mustakbir, dan orang fakir yang sombong. Maksudnya gimana? Mereka itu fasilitas melakukannya itu sudah sedikit, tapi kenapa dia melakukan itu? Syekhun zani, seorang tua yang melakukan zina. Namanya orang syekh. Mungkin syekh secara umur ya, kalau syekh ada yang bilang 60 ke atas. Namanya orang tua itu secara kekuatan fisiknya tidak berkurang, mungkin samanya berkurang. Tapi kenapa sih melakukan zina? Dorongannya melakukan itu sedikit, tapi kenapa dia sampai melakukan? Makanya dosanya juga lebih gede. Ada juga Malikul Kadzdzab, seorang raja yang suka bohong. Biasanya orang bohong itu orang yang kadang terpaksa sampai dia melakukan bohong, karena terpaksa ada yang maksa. Seorang penguasa ada yang maksa. Dia sudah dapat sebanyak yang dia miliki, jika harus berbohong, dia sudah dapat fasilitas. Kenapa dia harus sampai berbohong? Wa'il mustakbir, dan keluarga orang miskin dan sombong. Mestinya yang layak, ambilkan layak-layakan. Mestinya yang pantas itu sombong itu orang kaya. Tapi kenapa orang miskin sombong? Apa yang disombongi gitu? Dia nggak punya apa-apa, karena nggak punya gitu. Jadi dengan dorongan yang sedikit untuk dia bisa melakukan suatu yang jelek itu, kenapa dia melakukannya? Itu menjadikan dosanya lebih berat lagi. Ya, dengan banyak fasilitas, dengan banyak kelebihan yang diberikan kepada suku Quraisy tadi, jangan sampai dia menjadikan dia lupa diri. Terus Ibrahim dari yang kedua saat ini yang diulang-ulang. Kenapa? Kalau kayak ceritanya Nabi Musa dengan Fir'aun diulang-ulang itu karena mereka mendustakan Nabi. Tapi dengan Abraha ini dia tidak mendustakan Nabi. Karena dia iri aja, di sana di Mekah ada bangunan. Dia karena marah aja, bangunannya dihancurkan orang Arab. Tapi bukan mendustakan Nabi. Makanya ceritanya nggak diulang-ulang di banyak surat atau banyak ayat. Itu adalah hikmahnya nggak diulang-ulang. Terus kadang menuju orang itu jadi orang makhluk. Tertipu. Kenapa? Ada suatu cerita dulu Abu Hanifah, di antara Imam 4 Abu Hanifah. Generasi tadi Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf. Ketika itu kesehariannya membuat orang tuanya memenuhi kebutuhan orang tuanya. Tapi dia juga ingin belajar. Akhirnya dia datang ke majelisnya Abu Hanifah. Setiap hari datang belajar. Tapi kata bapaknya, kalau kamu belajar siapa yang bantu aku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Terus kan kalau kamu kata bapak Abu Hanifah itu orang yang kaya. Kalau kamu kan gak kaya, ikut belajar aja bantu bapak sini. Kata bapak. Akhirnya gak ada di majelisnya Abu Hanifah. Dicari-cari itu kenapa gak hadir? Ternyata dia kerja. Akhirnya sama Abu Hanifah, kamu kerja sehari dapat berapa dirham? Ya udah, kamu setiap hari datang aja ke sini, kamu akan saya ganti sebagaimana kamu kerja. Dia dikasih uang, setiap hari dikasih uang belajar. Kalau kamu rajin, kalau kamu benar-benar belajar, nanti kamu akan makan suatu makanan yang lezat yang hanya dimakan oleh para raja-raja. Kata Abu Hanifah. Akhirnya dia belajar Abu Hanifah. Suatu ketika dia sakit parah. Akhirnya Abu Hanifah pun gimana ini? Kemudian
Hanifah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau sampai dia meninggal nanti banyak ilmu ini yang hilang, karena dia seolah jadi penerusnya Abu Hanifah. Ilmu udah ada di si pemuda. Tapi ternyata dari berlalunya waktu dia sembuh. Abu Yusuf ini sembuh. Ketika sembuh, dia dikabarin seorang, dulu Abu Hanifah juga kamu bilang gini, kalau kamu meninggal ilmu agama ini banyak yang bilang nggak ada penerusnya. Akhirnya dengan apa namanya kata-kata itu, ketika Abu Hanifah mengisi di Masjid Atik di Mesir gede, Abu Hanifah mengisi di Masjid Atik, dia buat Masjid Atik yang lain karena merasa ilmunya sudah sekali dengan Abu Hanifah. Kata Hanifah tadi kan kalau nanti kalau dia meninggal ada penerus ilmunya, berarti sudah sekali. Akhirnya dia buat Masjid Atik sendiri. Ketika Abu Hanifah melihat di sana ada Masjid Atik juga ya, tanya siapa yang isi? Abu Yusuf siapa? Yang dulu sakit dia kan. Akhirnya Abu Hanifah bilang ke salah satu yang ikut dia, coba kamu tanyakan masalah ke Abu Yusuf ini. Tanyakan, kan ada seorang bawa pakaian, bawa kain ke tukang jahit, minta dijahitin. Terus lain hari si yang bawa kain ini datang penjahit, dan penjahitnya nggak ngakui kalau dia menerima pakaian itu, menerima kain itu. Terus lain hari lagi dibalikin lagi kainnya udah dalam keadaan dijahit sesuai permintaan si ibunya kain. Kalau gitu dia berhak menerima upah jahit. Kalau dijawab berhak, jawab salah. Kalau dijawab enggak berhak, jawab salah. Akhirnya tadi yang namanya yang ikut majelis Hanifah tadi suruh nanya Abu Yusuf tanya. Akhirnya ditanya, dijawab berhak dapat upah, salah. Oh berarti dia enggak berhak, salah juga. Kata kalau ini kayaknya bukan pertanyaan sendiri, berarti pertanyaan Abu Hanifah. Akhirnya dia datang ke Abu Hanifah. Terus nanya, terus dia bilang, apa namanya? Yang masalah kain tadi. Kata Abu Hanifah, oh maksudnya pakai berhak berubah apa enggak? Kata dia berhak, enggak salah. Dan berhak berubah salah juga. Terus gimana jawabnya? Kata Abu Hanifah, kalau dia niat gosoknya tadi, si penjahit tadi, gosok pakaian tadi dari awal, berarti dia apa namanya? Dia nggak berhak menerima upah, karena emang dia jahit itu bukan untuk si yang punya kain. Tapi kalau gosoknya tadi kalau udah dijahit sebelum dia gosok, berarti dia berhak menerima upah, karena tadi dia jahit niat untuk si yang punya kain. Akhirnya dia langsung merasa apa namanya ilmunya itu masih belum cukup, akhirnya dia belajar. Kata Abu Hanifah, kalau kamu merasa pintar dengan terus kamu mau belajar, maka kamu akan mengisi ilmu sendiri. Akhirnya dia belajar lagi ke Abu Hanifah sampai tuanya. Terus akhirnya dia akan jadi qadhi ketika zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ketika dia Khalifah, namanya dia Khalifah, makanannya enak. Akhirnya dia apa namanya? Ketika kumpul disuguhi makanan, ketika disuguhi makanan, dia kaget. Kenapa apa? Kok menghina atau gimana? Disuguhi makanan kok cuma seminggu? Enggak, saya ikut dulu Abu Hanifah bilang, kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh, mau belajar dengan tekun, nanti kamu akan makan makanan enak yang dimakan para raja. Akhirnya dia jadi qadhi sampai meninggalnya. Qadhi Abu Yusuf. Jadi awalnya dia mau tertipu dengan usianya tadi, akhirnya dia mau kembali lagi dengan belajar lagi. Maka itulah Al-Quran itu ketika semua yang dapat itu jizat itu benar Rasulullah. Ketika menyebutkan ini jangan sampai dia makhluk. Makanya asal Ibrahim tadi juga akan disebut banyak biar orang akan tertipu. Itulah keadilan Al-Quran. Ketika nyebut yang benar disebut benar. Ketika nyifatin orang ahli kitab, mereka ada yang benar disebut benar.
benar juga. Ahli kitab memang kita mampu bikin torek fadilah. Kamu akan punya Alkitab juga ketika dia diamanain harta yang banyak juga akan kamu kembalikan juga. Tapi ada juga yang ahli kitab itu ketika dia amanain sedikit dengan harta juga kamu kembalikan. Nah, gitu juga. Sifatnya memang ada yang ahli kitab itu ada yang benar, ada yang enggak. Bukan berarti karena itu nggak sesuai nggak Islam terus semuanya disebut jelek-jeleknya juga enggak juga. Tata tidak dengan mahasiswa nasihat masa dan masa dewasa dari orang Yahudi dan Nasrani akan temui orang yang paling musuh orang Islam itu adalah orang-orang Yahudi dan musyrik, dan yang paling dekat orang Islam adalah mereka orang-orang Nasrani. Itu juga disebut juga gitu. Dan semuanya terus diam-diam karena di orang Islam dan musuh juga. Ibaratnya juga berikutnya ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur makhluknya, dan siksa sangat pedih siksanya terhadap musuhnya. Bayangkan seorang yang sangat kuat dan dengan pasukan yang kuat, yaitu Abraha dengan pasukan gajah yang gede itu, ketika waktu itu Mekah yang tidak punya senjata, tidak punya apa, siapa namanya Abu Thalib bilang Ka'bah ini udah ada Tuhan, udah ada Tuhan. Kalau mungkin itu zaman dulu dibenarkan kalau itu mungkin udah di pasar aja, di pasar dan saja. Tapi kalau zaman sekarang kalau kebenarannya harus dipertahankan. Nggak boleh saya langsung tawakal, enggak. Harus ada amal wa tawakal. Harus ada amalnya juga harus tawakal. Mungkin kalau di zaman Abdul Thalib itu ya sudah sesuai zaman dulu. Tapi ketika Nabi ya ada orang-orang berbuka, ada dengan tangannya, dengan lisannya, mimpinya dengan lisan. Pasukan yang gede itu kalah, gajah termasuk hewan yang paling gede di darat, kalah dengan hewan yang kecil masuk burung, itu termasuk burung kecil yang bisa terbang. Hewan yang bisa terbang yang kecil katanya burung, kalah dengan burung. Itulah pasukan Allah itu banyak sebenarnya kita nggak tahu. Ada angin pernah kasih ngajurin juga pasukan Ahzab ketika Nabi di Madinah dikepung pasukan dari mana? Dari Quraisy Mekah, orang Yahudi yang di Madinah yang sudah berjanjian sama orang Islam, khianat juga, orang-orang munafik juga dari dalam khianat, makanya sampai disebutkan di Al-Quran mereka sudah bersatu padu menunjukkan kata Allah gimana? Kata-kata mereka falsafu, tahu mereka kata orang munafik, mereka sudah bersatu padu semuanya, orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi, orang munafik sudah bersatu untuk mengajukan kamu. Tapi kata Allah orang yang beriman, fazadahu iman, mereka malah tambah imannya. Akhirnya dikirim apa? Dikirim angin, dan jadi perang, dan jadi lupa. Mereka kalah perang sendiri karena tenda-tendanya hancur dengan angin. Itu di surah Al-Ahzab ada. Dengan air juga ada. Kaumnya Nabi Nuh mereka beriman dihancurkan dengan air. Fir'aun juga ditenggelamkan dalam air. Nabi Musa yang dalam keadaan lemah itu aja selamat dalam dimasukkan orang. Ketika itu Fir'aun membunuh semua anak yang lain dari Bani Israel, anak kecil. Tapi Allah selamatkan dengan malah suruh ibunya Musa taruh Musa yang masih bayi di dalam kotak dihancurkan di air bisa menyelamatkan. Tapi juga bisa menghancurkan Fir'aun dan dengan kekuatannya dengan bala tentaranya, habis sihir, kekayaannya sudah tenggelam dalam air. Jadi pasukan Allah itu banyak dan bentuk. Maka sahabat tadi pernah ditanya, di antara pasukan Allah yang paling kuat itu siapa? Ada gunung. Tapi gunung itu juga kalah dengan apa? Dengan besi. Besi kalah dengan apa? Besi kalah dengan api. Besi bisa kalah dengan api. Api kalah dengan apa? Air. Air bisa kalah dengan api bisa kalah dengan air. Air bisa ke bawah mendung. Mendung bisa ke bawah angin. Angin bisa kalah dengan manusia. Ketika ada angin kencang, orang bisa menutupi dengan ini. Air angin bisa kalah dengan manusia. Manusia kalah dengan apa? Dengan apa namanya? Kalau orang kadang minum banyak itu mabuk bisa kalah dengan tidur. Orang mabuk punya gak bisa kemana-mana, apa namanya? Punya kalau bisa tidur, ya. Tapi tidur juga bisa
kalah juga dengan ham itu kesedihan. Orang kalau sedih itu tidur juga nggak nyenyak, kadang tidur juga ke bawah. Ini termasuk pasukan tentara Allah yang paling antara pasukan Allah yang paling kuat itu adalah ham, kesedihan. Makanya kalau kita lihat sekarang di Gaza mungkin mereka sedih dibombing air nggak boleh masuk, bantuan nggak boleh masuk, air diputus, listrik diputus. Tapi juga orang Israel itu sedihnya juga nggak kalah sedih juga. Mereka rasa takutnya itu lebih besar juga. Itu juga di antara jundullah, di antara pasukan Allah yang dimakan oleh mereka. Nah, kita yang pasukan kita mungkin tadi kalau nggak bisa bantu, kalau kita pergi ke sana perang kita nggak mungkin kita akan punya pengalaman perang. Yang kita sisihkan harta kita, kita selalu berani untuk membantu mereka. Kita maksudkan doa di waktu mustajab, di waktu mustajab kita. Tentang Allah itu adalah Tuhan. Wallahu a'lam bishawab.